saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Di tanggal 18 Mei 2023 malam, keluarga Bapak Nikolaus Kondomo selaku pejabat Gubernur Papua Pegunungan pada saat itu menerima telepon dari pria yang tak dikenal. Dari ujung telepon, warga diberitahu jika anak mereka, Alinsia, berada di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Keluarga sempat bingung dan tak percaya, karena dari tadi pagi sampai sore Alin baik-baik saja. Memang sore tadi Alin pamit pergi keluar, namun saat itu ia pergi dalam keadaan sehat walafiat. Handphone Alin juga tidak bisa dihubungi. Keluarga lantas bergegas ke Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Setibanya di sana, putri mereka, Alinsia, sudah berada dalam kondisi ditutup kain. Alin meninggal. Kondisi itu membuat keluarga tak percaya. Bagaimana bisa kejadian ini terjadi begitu cepat? Apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilalui Alin sehingga harus pulang dalam keadaan sudah tak bernyawa. Tangis histeris pecah di rumah sakit. Tidak ada yang mampu mencerna apa yang mereka lihat. Namun jasad itu memang benar Alin, gadis remaja yang tadi sore masih baik-baik saja. Kabar itu pun disampaikan kepada ayah Alin, Bapak Nikolaus Kondomo, yang saat itu masih berada di Papua Pegunungan. Lantas siapakah pemuda yang menelepon ke rumah mengabari keadaan Alin? Apa yang terjadi pada Alin? Alinsia Bokmen Kondomo merupakan putri pasangan Bapak Nikolaus Kondomo bersama istrinya Nyonya Sunarti Kondomo. Alin lahir pada tanggal 12 Mei 2007. Semasa hidup, Alin dikenal supel. Alin juga memiliki banyak teman. Alin dekat dengan semua keluarganya. Alin juga dikenal sosok yang rajin ibadah. Terlebih sang nenek yang merawatnya sejak Alin bersekolah di Semarang, kota asal sang ibu. Meskipun ayahnya gubernur di Papua Pegunungan, Alin tidak ikut ayah dan ibunya ke Papua. Ia tinggal dengan neneknya di Semarang untuk mengenyam pendidikan. Seperti gadis SMA kebanyakan, Alin punya sosial media. Namun dari sinilah petaka itu datang. Di tanggal 3 Mei 2023, Alin mendapat pesan di Instagram seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Ahmad Nasir, mahasiswa semester 4 di Fakultas Ekonomi Semarang. Perkenalan itu berlanjut di Telegram dan WA. Keduanya lantas saling bertukar pesan. Setelah hampir 2 minggu kenal, Ahmad mengajak Alin bertemu. Alin sempat ragu, namun Ahmad terus-terusan mengajak untuk berjumpa. Hanya untuk makan saja. Lantaran ragu, Alin sempat curhat ke temannya, apakah ia harus setuju ketemu atau menolak saja. Lantas, temannya itu menyarankan untuk ketemu saja, kan hanya untuk makan di tempat umum. Setelah mendapat saran temannya itu, Alin akhirnya mengiyakan untuk bertemu. Di tanggal 18 Mei 2023, Alin minta dijemput Ahmad dari rumah neneknya. Sore harinya, Ahmad datang dengan sepeda motor ke rumah nenek Alin. Maka berangkatlah mereka. Sampai di sini, tidak diketahui pasti mengapa keluarga mengizinkan Alin pergi dengan pria yang baru dia kenal. Yang Alin tahu, Ahmad akan mengajaknya jalan untuk makan. Namun Ahmad membawa Alin ke tempat lain, daerah yang Alin sama sekali tidak pernah lewati. Ahmad bahkan tidak ada ke tempat makan untuk singgah. Ahmad mengajak Alin datang ke sebuah kos-kosan. Alin kala itu sempat bingung dan takut. Ahmad kemudian mengajak Alin untuk masuk ke kamar kos nomor 40. Melihat Alin seperti ketakutan, Ahmad berusaha menenangkan Alin. Hingga akhirnya Alin pun masuk ke kamar. Pintu kamar pun ditutup. Di dalam kamar keduanya sempat mengobrol ringan. Alin sempat ingin pulang, namun karena hari sudah mulai gelap, Alin juga nggak tahu ada di mana. Alin pun masih berharap agar diantar pulang Ahmad.
Itulah alasan Alin masih mau berada di kamar itu. Setelahnya, Ahmad mengambil minuman dari botol dan menuangkannya di gelas plastik. Kemudian ia sodorkan kepada Alin. Kemungkinan besar Alin tidak tahu jika itu miras, karena memang Alin tak pernah mengenal hal-hal yang seperti itu. Setelah meminumnya, Alin pun pusing. Alin lemas. Melihat kondisi Alin, Ahmad lantas menidurkan Alin di kasur kosnya. Saat itulah Ahmad melepaskan niat jahatnya. Alin tak lama berusaha bangun, namun sudah dalam kondisi mual muntah. Hingga beberapa menit kondisi Alin tak membaik. Ahmad lantas menghidupkan motornya. Ia pergi membeli susu steril dan air kelapa muda. Saat kembali, susu yang tadi dia beli, ia sodorkan ke Alin untuk diminum. Begitu juga dengan air kelapa muda. Namun setelahnya, tubuh Alin malah bereaksi lebih parah. Alin kejang-kejang. Kondisi ini membuat Ahmad ketakutan. Ahmad lantas memanggil anak kos lainnya. Ahmad minta tolong agar dibantu membawa Alin ke rumah sakit Elizabeth. Dalam perjalanan, Alin masih kejang-kejang. Setibanya di rumah sakit kurang lebih 15 menit, Alin pun meninggal. Ahmad tentu ketakutan. Sementara itu, dokter juga kebingungan dengan kondisi Alin. Janggal dan mencurigakan. Karenanya pihak rumah sakit langsung menelepon kepolisian dengan aduan ada pasien meninggal tak wajar. Ahmad yang panik lantas berniat kabur, tapi ia sempat menelepon ke rumah Alin. Setelahnya pergi begitu saja. Petugas kepolisian Semarang tiba di rumah sakit Elizabeth. Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan, kepolisian mengharuskan untuk mengotopsi jasad. Keluarga juga ditunggu untuk bisa dimintai keterangan serta izin otopsi jasad. Jasad Alin malam itu juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang. Dari hasil otopsi, ditemukan ada kandungan alkohol di lambung, ada 2 bekas kekerasan di bagian vital jasad. Bisa dipastikan, korban sempat dinodai terlebih dahulu. Sementara itu, Ahmad sudah gelisah di kosnya. Ia tahu jika bakal dicari polisi. Maka setelah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada di rumah sakit, Ahmad pun diburu. Kemudian ditangkap di kosnya. Dalam pemeriksaan, Ahmad mengaku jika baru 2 minggu di kos itu. Waktu yang sama dengan lama perkenalan dia dengan Alin. Ahmad juga bercerita jika Alin memang yang mau sendiri minum alkohol. Hal itu dibantah keluarga korban karena Alin semasa hidupnya tidak pernah aneh-aneh. Ahmad juga bercerita jika hubungan badan yang dilakukan atas keikhlasan Alin. Padahal jelas dari otopsi ditemukan 2 bekas kekerasan di alat vital korban. Ada 7 saksi diperiksa, mulai dari penghuni kos, pengelola kos, pihak rumah sakit, hingga pedagang susu dan es kelapa muda. Dari bukti yang didapat, mulai dari botol miras yang tinggal separuh, pakaian korban, DNA pelaku, gelas plastik yang dipakai. Sementara itu, Ahmad sudah sempat menghapus riwayat chatnya dengan Alin. Ahmad mengaku tak tahu jika Alin putri seorang gubernur. Namun, meskipun begitu, Ahmad tetap tidak bisa lari. Di bulan Januari 2024, dari hasil persidangan, vonis pun dijatuhkan. Ahmad divonis 9 tahun penjara. Saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat.